kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita bersama di Mutiara Pagi dalam perbincangan pesona diri pendekatan sunnah. Alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang juga merupakan anggota Badan Hisab Ruqyat Sumatera Barat, Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz? Alhamdulillah segar, sehat. semangat. Sehat. Ya. Terima kasih Ustadz sudah kembali hadir di RRI Padang. Ya. Dan pendengar nanti bisa bergabung juga lewat telepon 812-878 atau di WhatsApp 081166669975. Ini tentang pesona diri pendekatan sunnah. Seperti apa penjelasan narasumber kita? Kita dengar dulu pengantar ya Ustadz. Silakan Ya, Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, kali ini saya mohon doa dari pendengar semua ya Bu Rita, karena materi ini bagi saya berat ya, tapi kan diupayakan karena manusia dijadikan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Diawali dengan sumpah terhadap makhluknya lebih dahulu, itu tempat-tempat yang terkenal. Misalnya di dalam surat surat At-Tin ya. Surat At-Tin ini menarik sebenarnya, kita ungkap ya, tidak semua, tapi pembukaannya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya ada beberapa ayat lagi, tapi sampai ayat 4. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai. Sudah 3 ya, buah tin, buah zaitun, bukit Sinai. Sudah 3 Allah jadikan untuk bersumpah. Dan demi kota Mekah yang aman. Di wahadzal baladil amin, demi negeri atau kota yang aman, maksudnya Mekah. Sudah itu baru masuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini dijadikan dasar bahwa manusia punya pesona. Terus kita angkatkan pesona diri pendekatan sunnah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dirinya punya daya tarik. Sebab kalau dilihat kamus besar bahasa Indonesia, pesona itu daya tarik seseorang ya. Daya tarik ini tentu dimaknai dalam rangka bersyukur apa yang Allah berikan sehingga punya nilai tinggi. Nilai tinggi itu adalah menarik karena mulia. Rasulullah salah satu pesona dirinya itu ya di samping akhlak mulia, yang nyata itu senyumnya. Dalam hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah.
senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Nah, senyum itu punya daya tarik. Lawan bicara, ya apa ya? Lawan dalam arti apa ya? Teman ya, teman bicara. Pengakuan sahabat, tidak ada orang yang ku kenal paling banyak senyumnya, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu tampilan dirinya bersih, rapi. Saya masih ingat guru kesenian saya waktu SMA, bahwa Rasulullah itu kalau berdandan punya waktu. Dia bereskan badan dirinya, rambutnya kan agak panjang ya. Dirapikan, Rasulullah bercermin. Cerminnya itu bejana yang diisi air. Boleh jadi waktu itu cermin yang seperti kita nikmati ini belum ada di Madinah ataupun di Mekah. Tidak tahu juga ya di belahan negeri yang lebih maju seperti Babilonia, di Irak, apakah sudah ada, Allahu a'lam ya. Tapi itu kata guru kesenian saya bahwa Rasulullah itu rapi. Jalannya tegap tapi tidak pula kaku. Badannya sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tidak pula rendah, begitu pula tidak pula terlalu gemuk, tidak pula kurus. Jadi sedang. Kalau ya, pesona yang sempurna itu ya pada dirinya ada keteladanan, contoh yang sempurna, bahwa pada dirinya itu ada keteladanan yang sempurna. Nah, sekarang kita padukan bahwa kita ini manusia karena Allah katakan makhluk yang sebaik-baiknya. Misalnya ya, seseorang laki-laki berdiri di samping makhluk, katakanlah kuda, kuda itu mahal. Ontanya mahal. Gajah mungkin sudah punya pesona yang luar biasa dengan keterampilan yang sudah dilatih ya. Tapi di sampingnya ada manusia. Mana yang lebih menarik? Ya sebenarnya dalam bentuk ciptaan ya tetap saja manusia lebih unggul. Terus wanita misalnya berada di samping sekuntum bunga, sebutlah bunga apa saja. Atau burung-burung apa yang cantik, mungkin burung cendrawasih, kan banyak itu. Di sampingnya ada wanita, mana yang lebih mempesona? Kalau diawali dengan memesona ya bahasa Indonesianya, lebih memesona ya wanita. Artinya adalah tampilan diri kita ini ada juga disebut dalam peribahasa, tampillah bagaikan tai lalat di pipi. Kalau pipi orang itu bersih, ada tai lalatnya ya ukurannya sedang, itu punya daya tarik, senang orang melihat. Maksudnya apa? Tampillah seseorang dengan tampil memesona, akhlaknya bagus, rapi. Kalau berdekatan dia tidak bau gitu ya, karena mandi, pakaiannya bersih. Kalau dia bicaranya enak didengar. Itu memesona juga namanya. Matanya kalau mata orang sehat ya suka melihat yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang rancak-rancak, yang hijau-hijau tuh. Apalagi suka membaca bacaan yang membuat dia lebih bertakwa seperti Al-Qur'an, itu pada matanya terlihat nilai-nilai ketakwaan itu. Pada bibirnya suka dengan kata-kata yang bagus, di mulutnya itu keluar kata-kata yang jujur, tasbih, ya syukur, istighfar itu. Pokoknya memesona lah apapun yang dia perlakukan itu. Dengan tetangga dia ramah itu. Ramah, tidak sombong, komunikasi jalan. Kalau dia menikmati jalan raya, dia memenuhi aturan lalu lintas sehingga orang berhati senang gitu ya. Kalau tidak mematuhi aturan lalu lintas, parkir sembarangan misalnya, itu punya daya tolak di hati. Jadi misalnya lihat parkirnya teratur. Kalau dia masuk masjid, sendal dan sepatunya teratur letaknya, tidak berserakan, itu memesona juga. Yang lain rapi, susunan sendal, sepatunya. Seseorang berserakan, itu tampak
bahwa dia belum mampu membuat dirinya memesona ya dalam berperilaku keseharian. Jadi tampil pesona menurut sunnah itu sederhana. Misalnya dalam salat, kalau tidaklah seseorang pergi ke masjid kecuali dia berbadan bersih juga suci dan berpakaian terbaik, bukan termahal. Kalau ke masjid itu kan tidak boleh sembarangan saja. Itu semuanya memesona. Misalnya seseorang bukan berdiri dalam mobil, lalu dalam perjalanannya ada keluarga, ayah, ibu, anak pergi ke masjid dengan pakaian yang rapi. Itu orang yang melihat dirinya langsung terpesona lah ya, bahwa ada orang pergi ke masjid dengan pakaian sedemikian. Begitu juga kalau dia dinas, pakaian seragamnya apa, dengan rapi, dan itu semuanya juga mempesona. Jadi tampil pesona itu ada kebersamaan, menunjukkan kerendahan hati, ketinggian budi. Jadi ini Bu Rita, bagaimana diri ini menarik, tampil di mana saja ya tampil apa adanya, tapi terbaik, cocok dengan sunnah. Kalau pakaian ya pakaian takwa, pakaian sunnah itu apa? Sopan, rapi, bersih, tutup aurat. Kalau warna disesuaikan dengan karakter atau memang pakaian seragam apa ya ikuti saja. Jadi pakaian sunnah itu bukan mesti seperti pakaian orang Arab. Sekiranya Nabi SAW lahir dan besar di Jawa misalnya, mungkin dia pakai batik, pakai blangkon ya, bisa saja seperti itu. Jadi menurut saya ya mari kita tampil yang terbaik menurut apa adanya, tentu dengan kaedah-kaedah pendekatan agama dan adat yang baik. Saya kira itu pengantarnya dulu Bu Rita. Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar. Pendengar, itu tadi tentang